Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, calon jemaah umrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kali perdana kita mengadakan acara yang kemarin di tahun kemarin ya Bu ya. Kemarin dah datang ke sini mengantar koper aja yang diantar kemarin. Kadar Allah ternyata disangka 2021 kemarin itu hilang coronanya rupa bertambah Bu kan. Makanya tak jadi pula, dah simpang siur beritanya. Dan jangankan untuk umrah haji pun juga tidak ada. Ya kadar Allah, untuk informasi yang saya dapatkan dari pihak travel, kebetulan beliau mengatakan ya silakan Sohlil untuk diapakan lagi, insya Allah kalau tidak ada halangan nih kita Januari insya Allah. Kebetulan yang dari Kemenak itu memang dikirim untuk keberangkatan umrah itu Desember dengan Januari. Untuk Februari Maret itu belum ada informasi dari Kemenak. Karena kan sekarang kita sama-sama tahu yang masalah apa namanya tuh, level 3 untuk PPKM aja bisa diundur Bu ya. Seharusnya terjadi di Natal ini rupanya bisa digeser. Saya takutnya bergesernya itu mau dekat Ramadan. Itu aja masalahnya. Jadi kita tidak sibuk bahas itu, takut nanti banyak pula panjang lebar, nanti kita bukan bagian politik ya. Terserahkan aja lah. Kalau ada yang itu jujur ya alhamdulillah dapat pahala, kalaupun ada permainan di situ biarlah Allah yang membalasi. Salawat serta salam kita peruntukkan buat kedua hasanah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajmain. Perkenalkan dulu Bu, nama saya Khalilul Islam. Itu nama hijrah Bu ya, bukan nama asli. Nama asli saya tuh Henry Warna Putra. Di KTP itu juga Bu. Henry. Tidak bisa ditukar-tukar Bu. Ijazah SD, SMP, SMA. Ya saya takut nanti nampak di beg saya nanti kan agak ini bukan Khalil takut pula. Biasa dipanggil tuh Henry. Cuma kapan nama ini itu saya tukar, sebenarnya bukan saya nukar sih. Ini abang-abang waktu di Mesir. Saya tuh ya seminggu saya di Mesir. Nama Henry ini susah penyebutan di orang Arab. Jadi mau manggil kita susah, makanya yaudah kamu tukar aja lah namanya. Ya udahlah saya serahkan aja beliau. Cobalah bang cari apa yang bagus. Mau ndak ini Khalil? Khalil aja, ada sambungnya. Terserah lah mau sambung Khalil Islam atau Khalil apa. Saya setuju dengan Khalil Islam. Maka seminggu di Mesir saya tukarlah nama ini dengan Khalil Islam. Padahal kawan-kawan saya manggilnya Hen aja. Dan untuk penyelesaian nama Khalil ini 3 tahun pun masih Khalil. Awak perlu jawab juga. Kenapa? Karena dah terbiasa kita Henry. Semakin sering orang mengucapkan Khalil ini, maka ini dah jadi lumrah, dah aman aja. Sampai di Duri pun saya tetap menggunakan nama Khalil Islam. Ya, karena yang nama di kawan-kawan di Mesir itu pun memang kebanyakan tahunya dengan Khalil Islam. Nama Henry ini saya juga di jemaah-jemaah saya sampaikan supaya nanti jangan terkejut. Kok beda namanya? Di travel itu tuh saya buat nama Khalil Islam. Jadi itu nama-nama hijrah Bu ya. Kalau di rumah pulang pesisir kemarin, mana ada orang tua saya Khalil sini loh, mana ada Hen juga Hen. Nggak bisa juga dirubah-rubah. Itu biasanya panggilan di rumah-rumah. Kalau di luar orang nggak tahu tuh Ustaz Henry itu mana, nggak tahu. Tapi Ustaz Khalil mana, tahu itu. Macam kami kalau di Minang tuh Gala. Gala. Ada Gitu. Gala. Asmananya lain, cuma nggak terkenal ya. Ndak gitu tuh lah, Gala adona Gala yang tapi nama di satu orangnya nama. Iya betul. Oke, ini mungkin untuk apa supaya nanti ndak ada istilahnya pembohongan publik. Ustaz nama Khalil tapi aslinya Henry. Betul tapi orang itu kan. Jadi awak sampaikan di ceramah-ceramah mau itu juga. Tapi kalau seandainya apa memanggil Henry, ya ndak jawab doa. Tapi kalau Khalil lah, karena apa? Khalil kan istilahnya nama apa Bu ya? Panggilan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya Khalilullah, ya kan? Jadi namaku rancak. Kalau Henry kok memang nama-nama lebih sifatnya kepada Kristen. Biasanya gitu ya. Tapi tidak ada orang tua tak tahu dulu tapi awak sampai ke orang tua ya. Awak panggilan kawan-kawan kok Khalil kok apa? Biarlah nama ini bagi orang gaib tak ancak. Enggak itu maksudnya coba. Awak jalan. Kebetulan kok lah terbiasa dengan kawan. Pokoknya awak sampaikan itu.
Jadi Ustadz di Maka Diano tuh di Masjid Diano tuh di Mesir. Arab tuh kuliah. Betul. Ambo dulu perkenalan singkatnya ko SD SMP mu di Jambi. Ibu ya. Udah tuh SMA-nya masuk pesantren Tawalib Padang Panjang. Dari 99 sampai tahun 2003. Iya. 2003 mau itu berangkat ke Mesir. Dari itu berenam orang kami dari pesantren kok. Iya. Salah satu yang punya travel ke kini itu tuh kawan ambo tuh. Yang satu berangkat tuh namanya Usal Amudaris. Yang mampunya PT itu PT Mudaris namanya langsung tuh. Iya. PT Mudaris Mandiri Wisata. PT Mudaris. Ini yang punya langsung. Iya. Dan ini kok kawan awak waktu di pondok dulu di Mesir satu berangkat juga. Iya. Jadi makanya ambo lebih percaya untuk membantu yang terakhir beliau. Kebetulan ambo diminta beliaunya datang Patangko di Duri. Kebetulan awak masih jadi guru ya. Awak guru dulu, guru SMP Mutiara. IT ya. Bagi itu mengajar bahasa Arab. Ambo resign kebetulan ambo udah buat yayasan surang. Jadi ambo dari pembimbing sekaligus ambo sebagai dewan pembina yayasan. Yayasan itu kita bawa buat surang. Ambo juga istri ambo. Oh iya, yang kini. sampai hadin sekolah tuh. Tuhnya. Kani sekolah awak tuh fokus memang TK-nya TK Quran. Dan tuh kini lah ada SD. Insyaallah kok kalau ndak ada halangan kami kebuka yang SMP yang boarding. Jadi insyaallah yayasan itu kan bisa sampai ke kuliah kok. Walaupun masih tampeknya alun punya tampek surang, tapi tampek orang kami sewa. Yang penting buka sekolah dulu ya. Karena fokus awak memang ke Al-Quran. Semenjak ambo keluar situlah makanya kawanku diajaknya awak. Ambo ndak maupun yang travel ambo. Karena ambo paham je beliau, ambo tahu je beliau, ambo pun kawan dakik je beliau dari dari Tawalib dulu sampai awak kuliah sama-sama. Maka ambo lebih tahu si orang tuanya tahu, bahkan yo nikah pun ambo pun ikut situ. Jadi ambo lebih banyak di diriku yang ngajak ambo gabung. Ambo ndak tahu tuh travel punya siapa. Hanya cuma menjalankan saya. Kadang dia tak ada izin. Kalau beliau izin bu. Bisa dicek di internet. Kalau makanya hati-hati awak ketika awak memilih travel tapi tidak izin. Kasus mendikoko banyak terjadi. Apa contohnya banyak titik hilang. Kenapa dilarian orang? Karena tidak izin. Maupun izin izin orang. Ya sesuatu orang mengelarian itu. Kalau kok ndak. Jadi pengurusan ambo sampai ke Pekanbaru langsung ke Saudi, ndak beroper lagi dong. Itu makanya ambo lebih paham kepada beliau. Jadi nyo ndak mengagih yang ikut kepada yang lain. Kini kan travel banyak ini. Nyo mengajak jemaah, eko nyo nebeng risiko. Yang ikut nebeng lo risiko. Iya, banyak. Yang model ko banyak repot-repot. Maka kalau kanai yang ikut menjalani ko. Yang PT jemaah ndak balik dong. Kalau ikut ndak berantai. Kalau kami ndak berantai dong. Awak cuma bagian beliau langsung ke Saudi. Ndak ada campur tangan yang lain. Makanya ambo lebih yakin ketika juga makanya patang di 2020 Februari ambo berangkat lah. Dan ambo sebagai pembimbing tetap di perusahaan itu, di perusahaan travel itu. Aku di mana tuh di Jakarta? Dah Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Dari wisata. Bisa ke situ, Sa. Oh, jadi Pekanbaru enggak melalui Jakarta langsung. Jadi enggak ada enggak ada main-main transit kami enggak ada. Kami main langsung saja. Makanya aku lebih yakin awaknya kebetulan kawan awak dakik je nyo, makanya ambo menyampaikan tentang apa kok. Tujuannya lain tak bukan untuk memudahkan jemaah berangkat saja. Supaya jangan tertipu, supaya jangan karena awak berizin saja jo. Aku berizin saja kok, ndak ada apa yang bisa dicek aku di internet, apa sadunya bisa dicek. Aku mungkin ambo dulu lahir itu di Jambi, SD SMP Jambi, masuk Tawalib Padang Panjang 4 tahun. Dan tu baru kuliah di Mesir 2003. Berapa tahun Ustaz dulu? Di Mesir 8 tahun. 8 tahun di Mesir. Makanya patangku sampaikan juga karena awak ya istilahnya di bahasa Arab tadi kan. Walaupun aku memang tak selancar orang Arab tapi bisa lah. Jadi makanya kalau di kawan-kawan ya kalau seandainya ingin umrah kan banyak juga umrah, cuman basic tak ada bahasa Arab dah. Dia cuma bawa umrah saja, cuman berdasarkan pengalaman butuh juga. Tapi ketika terjadi sesuatu dia tak bisa melakukan apa-apa.
makanya bahasa Arab itu penting karena awak berinteraksi di situ. Makanya ambo saat tadi untuk mimpiku memang bimbing Bu. Dari publiku ada masalah beko misalnya ada seperti patangko masalah yang masalah paspor. Datang ke situ, apa masalahnya? Awak cerita langsung awak ngecek bahasa Arab ya kan? Selesai. Kalau orang dapat bahasa Arab berarti Bu. Makanya tadi pembimbing itu perlu harus tahu juga bahasa Arab. Masalah beko di hotel beko. Awak dah tahu dong. Orang-orang Arab kok tahu lah ya. Orang Arab tuh jangan sangka elok saudara Bu. Di situ walaupun ada Nabi Muhammad, ada juga Abu Jahal Bu. Itu harus paham tuh. Iya. Yang cikahaknya dia. Tapi kan awak tak mencari yang cikah dong. Awak mencari yang eloknya. Itu. Yang sahabat Nabi banyak itu. Tapi jangan lupa orang musuh Nabi juga banyak di situ. Sama di Mesir, ketika datang ke Mesir tuh, aku cakap abang tuh, Mesir itu pun menegeri para nabi. Tapi jangan lupa awaknya, ikut negeri Firaun juga. Kecilnya kan? Kalau awak ingin jadi orang elok, berarti meniru ngambil langkahnya para nabi. Ketika awak mencari pikiran-pikiran yang tak jale, atau awak akhlak-akhlak yang tak bagus, atau mungkin perangai awak buruk, berarti ikut Firaun kok aja. Makanya antara dua kok, dima pun awak idik mau ditubuh. Dah usah jauh lah di siku lah. Ada yang elok, ada yang baik. Itu dah lumrah tuh. Cuman kini posisinya awak ingin bagian yang elok apa ingin bagian yang buruk? Itu tergantung awak lah. Puja tu tidak ada solat tu. Rezekinya lancar tadi. Kalau awak nak ikut lah. Kini kan Allah mengagihkan awak akal. Masalah orang ini masalah solat itu bukan masalah urusan awak dengan rezeki. Solat itu masalah kewajiban awak. Jangan sangkut paut. Ikut pajak nak solat loh. Rezekinya ada tadi. Jangan sangkut pautkan solat dengan rezeki. Itu beda. Orang kok masalahnya rezekinya jalan tarik tidak solat, berarti dia berdosa. Berarti boleh jadi kau yang dalam Islam namanya istidrak kan, diulu-ulu jaga-jaga tarik dah Allah. Biarnya tambah ikar, tambah saseknya. Hati-hati awaknya mencari orang mereka. Kau banyak yang terjadi di awak. Jadi awak jangan mencari untuk menjadi dalil tu dengan yang buruk. Tapi cari dalil tu untuk yang elok. Paham betul? Aku dalam alhamdulillah 7 tahun ambo mengajar bahasa Arab dari kelas 7, 8, 9 berarti 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP. Resign ambo buat yayasan fokus dapat diajak kawan untuk maupun umrah. Alhamdulillah kalau kini kalau ndak ada halangan kau lah ada sekitar 6 balik atau 7 balik orang bu. InsyaAllah kalau sampai 30 beko insyaAllah isteri ambo ikut yo. Beko beliau yang untuk ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu kau kadang ada yang malu jawab tanya kan. Beko you bisa langsung ke isteri awak. Beko beliau yang menyampaikan atau dia beliau yang nanya yang nanya langsung ke awak. Awak ngasih jawaban, yo ngasih jawaban. Alhamdulillah ko insyaallah kita akan bahas kini ko tentang ko gak panjang setiap doa tu ya. Ya Bu ya. Kalau Lita siap makan kau. Dah panas itu Ustaz. Itu. Ya aku tangga masa Fuado saya makan masalahnya awak sekali datang kan? Sekali datang masalahnya. Iya betul. Sebab kalau seandainya sejam tu rugi ya. Hanya di duri patangko sekali pertemuan kadang sejam setengah, kadang sejam. Berarti kalau seandainya kalau 3 kali pertemuan tu, berarti kan 3 jam. Berarti awak kalau seandainya pengen sampai kali pertemuan, sampai jam hari kok. Sampai jam tuntas satu. Lebih dulu lo selesai beko dibandingkan yang orang duri. Tinggal praktek. Selesai sekali ya. Dan Niko bisa direkam lah. Iya, insyaallah awak rekam. Awak rekam kau apa? Tu tunjuknya. Iya Ustaz. Niko beko tak bisa di share ke Facebook dengan YouTube lagi. Kau anak masuk beko awak apa nama tu? Awak masukkan ke YouTube. YouTube itu baru sharekan ke grup. Ibu YouTube awak langsung tu. Di YouTube tu beko ibu baru di-sharekan ke itu grup umrah. Beko ibu klik situ. Tapi jangan lupa like and share-nya. Itu lo tu iklan ya. Orang banyak mau deh tu kan. Somat lagi tu dia Ustaz. Somat mau deh tu. Subscribe jangan lupa ya like. Subscribe dan share. Antu tu awak buat lah mau deh tu. Ibu kan asal. Awak ndak lo ingin terkenal banget ndak ada. Cuman kalaupun apa silahkan bagi untuk awak acara hari ini. Oke ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah SWT, beko insyaallah bebas tanya apa aja beko insyaallah. Jangan ragu, jangan lo malu. Ya anggaplah lo malu-malu kalau orang gaik ke Ustaz. Anggap aja anak jo amak. Amak jo anak. Awak di usia mungkin anak lah istilahnya. Kalau 37 rumah
Tu lu burika mungkin di Paduang Bu. Iyalah. Tentu. Anak ibu nang gadang sekali itu tuh si Gusmet tuh anak yang kedua ibu tuh. Itu kan? Itu tadi. Makanya wajar mana awak kau sebagai anak kan, anak paling musuh istilahnya kan. Jadi tidak ada istilah. Tahu merasa le. Lah sampai. Iya, anak ibu nomor nang ketik mah. Itu kan ada musuh. Itu tadi. Siapa nu? Kalau jo anak berarti tidak ada malu dong. Jadi kalau Fitri. Fitri, mana lah makan lah sami-sami aja lah video jauh dari jauh. Biar ada sih kok bagaimana. Iya, oleh iya sami aja lah kami mana ya kami mana ngasih. Hanya kalau seandainya terlalu hormat bego sagan ibu Jawa. Awak pokoknya enje-enje ya. Ada perlu sagan awak justru. Kalau salah sagan payah awaknya. Yang sagan tuh habis. Ya pun sampai pengajian ibu nyinyir kok tanya saya apa tuh. Awak mau itu. Sampai di apa Bu kalau dia tanya jangan sungkan jangan malu-malu. Iya. Ada tekan apa tanya saja ada. Kalau dia bawa tapi kalau di pengajian dia banyak tuh jemaah. Sebenarnya bukan awak nanya Ustaz. Tapi awak nanya itu cuma di kawan itu aja. Aduh faktor mode itu. Maka kalau di acara mode itu nya enggak ada malu-malu, enggak ada cuma itu. Apa yang walaupun rasanya pertanyaan tuh kan ada mode itu Bu. Nyoba tanya mode itu awak lah tahu. Itu sih enggak tahu. Kan kadang-kadang singgung orang kan. Kan ada kata-kata itu tidak tahu. Jadi orang kok malih bertanya. Karena mungkin kapasitas ilmu yang A dengan B itu tentu beda. Hanya mungkin yang bertanya, kok mungkin yang level rendah-rendahnya tidak tahu dong. Tiba deh kalau mentang-mentang tahu, itu sih ditanya. Kan iku yang menyurik orang pun tidak nanya. Kenapa? Di CMN mode itu. Sebenarnya kalau mode itu tuh tidak ancak. Kalau seandainya awak tahu, awak diam sih. Awak mendengar, siapa tahu ada referensi lain. Sebenarnya mode itu. Iya Ustaz, awak ibu itu di pengajian lah kalau ya awak saja nampak ada orang tuh bentuk kau cara bulu, cara salat bentuk kau. Iya tanya saja, pada awak lain kalah ngarati deh ya. Tanya lah itu tarang dia Ustaz tuh. Iya. Kekicara motor, biarlah dah tahu. Oke. Kita masuk materi insyaallah. Itu mungkin perkenalan singkat apa ya? Iya. Dah nampak dah? Nampak. Ikut saya tak salah kan? Ikut terbuka untuk umumnya. Udah dekat amak. Lain nampak? Dia nampak? Ya. Jadi kini kalau situ tak ada kuih dah. Ancak je jaleh kan? Habis dah lo. Okey. Aku kini awak masuk apa hukum umrah kau sebenarnya? Hukum umrah kau ada nyabit sunat. Ada mengecikkan wajib. Tapi kebanyakan mayoritas ulama menyabitkan wajib. Tapi sekali seumur hidup bagi yang mampu. Itu ya. Umrah dengan haji ko sama wajib ko. Kalau haji bagi yang mampu seumur hidup. Umrah pun mau dituju. Kini masalahnya di awal haji ko lama nunggu. Itu masalahnya. Ada pertanyaan jemaah jawab kan, Ustaz. Ko ada pitih sekitar ku sana. Kalau awak daftarkan dapat satu porsi haji. Tapi nunggu 33 tahun Ustaz. Sedangkan itu bisa lo dibawa ke umrah Ustaz. Bisa langsung berangkat. Yang duluan Ustaz yang awak buat. Kalau ambo sepribadi Pak, mungkin beda juga Ustaz lain juga. Kalau di ambo secara pribadi, ancak Pak umrah. Mode itu Ustaz. Tapi haji ku wajib Ustaz, umrah ku sunat. Makanya bahas dulu. Siapa yang nyabut umrah ku sunat? Apa pitih ado? Kemampuan Pak ado? Apa nunggu 3 tahun yakin apa akan sampai umrah kok? Sedangkan umrah kok juga kecil para ulama mayoritas kok itu wajib hukumnya walaupun sekali seumur hidup. Maka yang didahulukan umrah lupa. Kenapa mode itu? Karena di situ boleh jadi Allah bukakan pintu rezeki yang tak disangku jawab itu. Ya Allah, kalau nunggu haji lama ya Allah. Doa kan itu kan. Doa awak situ. Mudah-mudahan adalah keajaiban untuk awak, keluarga awak bisa untuk haji ya Allah. Siapa tahu kalau seandainya awak latan pikirku di bank 3 tahun, apa yang awak punya? Makanya lakukan berangkit lah umrah lu. Itu Ustaz. Yo, tapi kalau Pak tanya jo ustaz lain mungkin beda jawabannya. Ambo bukan gara-gara masalah sebagai pembimbing umrah Pak ya. Apa ndak berangkit jawab silakan, ndak berangkit pun ndak masalah dah. Yang penting ambo nyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Bahwasanya antara hukum umrah dan haji ku sama-sama wajib. Cuman banyak di orang menyebutkan itu adalah sunnah. Ku buktinya. Apa dalilnya menyebutkan haji? Salah satunya itu hadis al-umratu ilal umrati kafarratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dalam Al-Qur'an tentang dalil wajib umrah wa atimul hajja wal umrata itu wa atimul hajja wal umrata lillah. Iku nak dosiko dah.
Tak ada dalam Oh, Quran. tak ada. Ikut dalam Quran di Iya. surah Al-Baqarah menunjukkan sempurnakan ibadah haji dan ibadah umrahmu. Kata sempurna itu perintah wajib. Maka ulama menyebutkan umrah dan haji itu wajib. Tu makanya kalau kondisinya waktu itu kecuali kondisi mereka. Iya. Awak daftar hari ko 2 tahun ni berakhir. Ancak apa daftar untuk haji. Ha. Kau permasalahannya dah beda bu. Ah, Permasalahannya 30 tahun. awak daftar kini kau 33 tahun baru awak berangkat. Iya. Itu masalahnya. Makanya ketika awak jawab, awak sampaikan, ancak pak umrah dulu cak. Kenapa? Di situ kau bisa berdoa, minta ya Allah apa yang awak rasa. Maka ketika doa tadi mustajab, yakin tak diterima? Kan tak mungkin kan? Tampik-tampik mustajab yang awak doa. Maka doanya ya doa, jangan doa sepele pula. Ya Allah, kalau kau kabulkan alhamdulillah, tak kau kabulkan tak apa-apa. Kau betul tele kau. Jangan doa model tu. Iko doa model tu dibanci oleh Nabi. Kenapa? Seolah-olah awak menganggap Allah kau tak mampu ngabulkan. Iya. Kenapa kata kalimat tu? Seharusnya ya Allah berikan ampun beriku ya Allah. Udah, jangan kalau engkau berikan alhamdulillah, tak berikan baik-baik. Itu tu betul tele tu doa tu. Jangan pernah awak berdoa model tu. Tak boleh tu. Bahkan diharamkan oleh para ulama, Pak. Kenapa? Menganggap Allah tak mampu, padahal Allah Maha segala sesuatu. Aku penting kau untuk berdoa. Maka ketika berdoa di antara apa tu di Mekah tadi, Mekah tu banyak tu, ada di Jir Ismail ni beko. Ada beko di Rukun Yamani ni beko. Ada mungkin beko di tampik ketika Kuta tu. Beko alu di Sa'i ni beko. Ada beko di yang Sa'i juga, ada yang Safa, ada Marwah ni beko. Ada ketika minum Zam-Zam beko. Banyak tampik-tampik doa mustajab. Insya-Allah awak bahas beko hari ko. Kau gak panjang setiap pembahasan awak ko. Pokoknya kalau sandai latih ko, awak relax. Pokoknya istirahat loh. Ustaz, kayaknya lah lama mana kami duduk. Duduk mereka lama dipindah ke kursi no. Iya. Ayo, awak ancak jalan saya kan. Kalau latih mereka tak menyandar, kami biasa nyandar duduk. Silakan duduk kursi. Dak apa disagan Ustaz, awak anggap anak. Yang penting awak jalan terus. Kalau seandainya relax lo Ustaz, awak stop kamera. Relax lo. Yang penting jangan dipaksuan. Ada yang rasa nak lama, kalau kau buang air beko stopan. Supaya beko apa? Supaya dapat mengikut sadunya kajian awak. Ya. Permisi tu. Okey, iko apa kecik Rasulullah? Umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya. Bayangkan Bu, awak umrah tu Bu, itu penghapus dosa Bu. Cuba ibu bayangkannya, dosa ada apa? Solat awak di Masjidil Haram, sama sekali solat tu berapa pahalanya? 100,000 Bu, bukan 1,000. 1,000 tu Masjid Nabawi. Iya. 100,000. Kalau 5 kali sehari 500,000. Kalau awak umrah kan 2 balik hari. 2 balik hari ko 2 hari ko perjalanan ko. Berarti 10 hari. 10 hari 5 hari Mekah, 5 hari Madinah. Berarti 5 hari awak. 5 hari dikali 500,000 berapa? 2.500.000 pahala awak. Itu janji Rasulullah ya dalam hadisnya. Dan ikut subhanallah, kalau solat awak berjamaah di masjid berapa? 27 kalau 5 kali awak solat berapa? 135. Untuk barak tahun bisa untuk solat 5 hari awak di Masjidil Haram. Tak bisa. Makanya tadi dipitih tadi tak berharagu dengan pahala yang awak dapat. Tak berharagu pitih tu. Cuman yo karena baannya sampai mahal, itu yo serahkan pemerintah awak. Sebenarnya tak mahal sebenarnya. Cuman karena pemerintah awak lah netapkan mudik itu. Awak tak bisa mangga-mangga dulu. Kemenak saja kini ko menentukan harga untuk umrah 30 juta standar pemerintah. Kenapa? Kalau faktor jemaah pertama gara-gara covid juga. Si covid ko tambah kerja. Menyusahkan orang ya. Ya menyusahkan orang. Karena pertama beko di bus boleh jadi yang seharusnya berdua jadi cik dua ya. Hotel biasanya isinya sampai orang kini berdua isinya. Itu yang membuatnya menjadi melambung harga. Itu yang membuatnya harga tu dari yang 10-20 juta dulu sebelum covid ko 20 juta standar wo. Kalau nak inginnya agak mewah awak ingin tinggal kami hotel ko di depan Ka'bah ko yaitu Hilton atau Zam-Zam Tower. Kalau itu dulu sebelum covid itu 28 juta dapat. 28 juta. Kini kalau ingin dapat hotel di depan Mekah itu tuh nambah 10 juta Bu.
dari 30 juta menjadi sampai 10 juta. Itu kini Bu. Cuman kalau di awak Jadi jalan awak kini kok Iya. buat dia awak. kalau di awak insya Allah kayak 30 juta kok standar tak dapet yang hotel depan bukan Ka'bah tuh. Cuma Jauh dari perusahaan Ka'bah. kok jauh kah awak sampai awak dari Masjidil Haram menjadi Nabawi? Enggak. Kalau di Mekah awak dapet dakeknya itu di Misfalah yang ada lapangan burung merpati. Itu azan di Masjidil Haram. Turun awak dari hotel masih dapet awak 2 rakaat qabla zuhurnya. Kalau sholat zuhur. Berarti jalan kaki awak 10 sampai 15 menit. Insyaallah dah jauh dah. Kira-kira Dari situ ke Iya. Simpang lah ya. Bodoh awak di hotel berjalan awak ke Masjidil Haram Kira-kira Bukan- berameter berapa kilo lebih kurang. enggak sampai. maka sekilo. sebelum dah. Enggak sampai. Belum ini Dari Simpang ya. Sekitar 200-300 meter atau sampai 500 meter lah, udah sampai mungkin 500 meter. Udah sampai 500 meter. Oh itu Di Mekah. Lah ya dah. Kalau di Madinah jarak awak cuma 5 menit ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Nah, itu dengan harga standar tadi itu. Insyaallah. Nah, 30 tuh. Itu insyaallah dah. Enggak ada apa doh, enggak ada sulit-sulit dah insyaallah. Dan kalau ambo menjalankan memang rancaknya memang enggak usah yang rancak-rancak. Bang itu di Ibu ya. Kalau yang rancak-rancak go pertama awak takut biko jemaah aku malih ni ke haram. Saat kami solat di hotel Ustaz. Itu nampak di haram. Biko rukuk kami rukuk loh di hotel ikut tele mo. Tidak orang tidak ilmu no kurang. Aduh Bu. Nya saya Ada yang ada itu. ada yang mau itu Banyak. Udah, Kurang pengajian. banyak orang mau itu dah amunya Masjidil Haram doh dek kana dakek nampak ya Ka'bah Ustaz mah ngalo awak ke Masjidil Haram deh pandai-pandai kami di hotel lah orang terukuk kami rukuk lo di hotel mah bisa mau itu nyo mau itu itu mau kayak tadi bukankah ada hadis Nabi menyebutkan ya man tahara fi baitin siapa yang berwuduk di rumahnya ya berarti di hotel di rumah apalah di tempat tinggalnya kemudian yamsi ilal masjid nyoba jalan ke masjid apa kata Rasulullah maka langkah kaki pertama Allah gugurkan dosa-dosanya langkah kaki kedua Allah naikkan derajatnya langkah ketiga dihapuskan dosanya langkah keempat dinaikkan derajat semakin banyak langkahnya semakin banyak dosa yang berguguran semakin banyak tingkit derajat ditingkitkan oleh Allah SWT apa dia ingin maknya makanya awak menyarankan jangan dakik kenapa pertama dakik mahal jadi jalan kan jalan itu mahal tuh yang kedua yang dakik-dakik itu kok tentu seketik jumlah langkah awaknya dibandingkan dengan yang jauh yang ketiga tapi jangan jauh mana jauh mana tak rancak loh ke jarak dari Masjidil Haram 3 kilo awak berjalan kaki alah tiba situ alah selesai selasar kok boleh Meninggal. oh stop kan dulu ya nah sangka Ijon nak kainun. meninggal kecelakaan lah Ini 10 pagi tadi ya. sebentar Santai kok. belum sampai sejam deh Ya kecelakaan ini. Ijon tak tahu. Disangka ninggalnya sih. Ijon anu yano Ijon anu Romi, udah Romi. Udah Roni. Ada Romi. Roni kau tim ini betapa. Nani Ijon yuru. Roni kau tim ini. Kakak itu apa tidak? Yuru itu untuk mereka itu. Tujuan ngerti lah. Tahu kita lanjutkan ya ini adalah Allah. ya itulah enggak tahu ya memang kok mendadak kan mendadak banyak yang mendadak Iya.
Mudah-mudahan lah Allah sampaikan usia awak, Ya, umur amin. awak bisa untuk berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan sebelum apa ado yang apa kok mudah-mudahan memang terbuka di bulan Januari ya. Makanya tadi awak menjamin 100% tidak bisa. Tapi kalau dari perusahaan lah menyampaikan 22 Januari insyaallah. Tapi koko apakah ditanya jemaah kok 100% kau yakin Ustaz? Kalau itu tidak bisa jawab. Karena apa? Itu sado yang tu awak serahkan ke Allah. Awak cuma berencananya dan keinginan awak tanggal 22 Januari. Itu yang pertama. Terus kita lanjutkan. Karena iko di Mekah beko 5 waktu. Iya. Jangan beko adukah jemaah yang tak solat berjemaah saat ngambilnya jamaah qasar. Aduh. Beko bukan tak bolehkah awak jamaah qasar beko solat di Masjidil Haram? Boleh. Tapi awak rugi saja. Babar ruginya, Bu. Karena apa? Untuk safarnya tu tak kurang tapek dia awak. Kecuali ambo dari Duri ke siku berjamaah qasar okey lah. Tapi kalau berangkat ke situ bukankah tujuan awak untuk ibadah? Iya. Kenapa awak jamaah qasar kan dulu? Iya. Aku kurang tapek. Iya. Bukan salah, tapi kurang tapek. Karena kalau disebut salah nyo ada pendapat membolehkan safar tu adalah Iya. untuk di jamaah qasar. Iya. Tapi kebagian untuk umrah jangan cubu-cubu bawa itu, rugi awak nyo. Rugi. Piti awak lah habis, awak jamaah qasar pula. Oh, pasal dia sudah aku ke situ. Apa makanya patang tu Mbak Patang. udah patang jamaah awak juga. Pak, ya Pak, Mas Adi Pak. Tadi Ustaz, kami lah solat. Itu solat ya. Kami tadi jamaah qasar Ustaz. Awak tak bisa lah berbantah-bantah situ. Karena awak makanya perlu jago mulut awak. Jangan bantah-bantah situ. Kalau tak sesuai jawab orang tu apa tinggal je lah. Yalah Pak, awak dulu Pak ya. Dah itu saja. Tak ada awak sampai mengapa lo betul Pak qasar. Awak kini macam mana? Batangka awak dak ancak. Ingat awak berada di tanah haram. Kalau orang gitu tu, kalau orang tu bisa jadi orang tu nanang-nanang. Kalau orang ilmu dia je saran ni, rugilah awak. Baragian idikit. Iya betul mau itu. Ambo mau itu tuh Bu. Kalau seandainya Bu, awak tak ingin berbantah-bantah. Ingat selama di Masjidil Haram jago ucapan. Ucapan perlu benar dijago. Tak setuju awak, tak ketuju dah awak diam salah. Ayolah Pak, mohon maaf ya, ambo dulu. Lah selesai. Nah, kalau aku ya itulah keyakinan ini bahal. Tak bisa lo bertangkap. Bertangkap. Makanya kini kau sampaikan ke ibu. Kalau ada yang keyakinan itu ya silakan. Cuma menyampaikan salahkah nyo jamaah qasar? Indah. Cuma nyo kurang tapek. Itu aja. Itu aja. Kenapa kurang tapek? Kan rugi nyo. Nyo pitinyo lah habis. Masa nyo jamaah qasar juga? Awak pasang ngaju untuk baik-baik. Pai situ untuk ibadah, bukan untuk shopping waknya. Kalau shopping ku rugi waknya. Sampai di mana pitinyo? Habisnya. Makanya poinnya waktu kalau seandainya masih ada tersisa piti itu nak beli oleh silakan. Tapi jangan itu target awak. Ya pula oleh kok. Jangan itu yang terkena. Hilangkan itu biku. Kenapa fokus awak ibadah dulu. Ibadah. Dia datang awaknya dimudahkan berangkat awak itulah alhamdulillah. Itulah alhamdulillah ya benar. Itu yang untuk yang pertama. Terus ibu-ibu yang poin yang kedua yang ingin awak sampaikan beko kaltiko awak lah jadi berangkat. Kan beko ada koper, ada yang antenya buat di kayak mana? Itu ya. Itu lah. Allah urus paspor tangguh. Allah selesai. Alhamdulillah. Beko jangan lupa fotokan awak ya. Fotokan ke awak itu KTP-nya, kakaknya untuk didaftarkan. Itu kan baru daftar untuk paspor. Kini daftar untuk ke pihak yang terakhirnya patang ku Allah ya. Cuman paspornya lah. Paspor aja ibu kirimkan ke awak itu. Insyaallah biko awak agih ke pihak perusahaan itu. Insyaallah. Alhamdulillah Bu ya. Iko patangku Bu Rika nyampaikan juga. Bu itu Ustaz si Epan kan lah meninggal Ustaz. Jadi kan kopernya kan ada. Kalau seandainya kopernya kok untuk antenya dia dapat lo pengurangan harga bah. Awak sampaikan ke perusahaan, insyaallah dapat. Jadi kan ada yang mungkin yang tak bisa tak didapatkan karena Epan kan laki-laki, ibu produksi, tentu ada bedanya. Berarti beko yang dari perusahaan beko jilbabnya itu yang ada beko insyaallah dikirimkan secapeknya untuk pengurusan seragam. Ada seragam seragam Epan tu tak muat dibuat doh. Kenapa untuk laki-laki produksi beda. Makanya beko yang seragam tu beko kalau tak jauh beko tu bisa dikirim balik beko awak paketkan beko untuk seragam tu ibu.
terus yang mukena beko. Nah, kalau kayak ihram kan indah do tu kan. Berarti itu biarlah kalau ibu apa untuk kenang-kenangan Epan. Nah, itu insyaallah ya. Awak tahu je perasaan ibu ya. Subhanallah, kehilangan tu pasti tidak lama. Tapi niat beliau ko lah sampai di Allah. Makanya patang Bu Rika nyebut Ustaz, bisa ndak kami ambil CPT tu Ustaz. Isi Ustaz. Tu yang patang disabutnya si yang memberikan. Ba tu Bu Rika coba. Kan Epan ndak jadi berangkat Ustaz. Kalau beliau ko apa ba jawab ambil CPT tu. Biar bisa lo untuk yang lain je. Tu agak usulan sama Bu Rika. Kalau amu mengambil usulan tu Epan kan lah ada niat ko coba. Lah niatnya lah elok untuk berangkat. Keadaan awak tak mungkin kan berangkat di Bu Rika. Lah di Bali tu dia Ustaz. Iya. Lah dia punya sadanya tu atau bukan awak dak amu merangkit kan. Pemerintah awak tu yang malu merangkitkan Bu Rika coba. Tapi kalau seandainya Bu Rika amuh dengan solusi awak, ku solusi awak Bu Rika. Bu Rika ndak usah diambil apa tu untuk yang DP tu, biarlah DP tu beko ambu yang badalkan untuk Epan langsung. Sabana usah modalkan iyo je. Berarti ambo berangkat besok bukan untuk umrah ambo, langsung umrah Epan besok tu. Aku yang bisa membantu untuk Epan. Karena apa? Ibu lombo kalau ibu Rika ambil titih tu beko, ibu Rika nak dapat apa-apa duk. Ibu lo ikut ni ibu Rika lah hidup untuk Epan je. Jadi jangan nanggung. Kalau you mau itu rancak mana lah Ustaz. Makanya patang Bu Rika lo okey lah Ustaz kalau mau itu. Berarti untuk umrah Epan berarti biar ambo yang itu biar Ustaz yang melaksanakan. Iyo insyaallah ambo laksanakan. Jadi niat besok tu ketika lah pakai ihram itu tu memang murni ambo langsung tu. Niat tu bukan untuk ambo tapi langsung ke Epan. Kenapa ambo ni ambo lah acuk umrah. Nya syarat badal ko cik Pak. Kalau nyo ingin badal haji, syaratnya lah haji. Ambo lah haji lah. Syarat untuk umrah, nyo harus umrah. Ambo lah barangkali umrah lah. Makanya bisa yang membadalkan harus ambo. Itu yang mau sampaikan. Kalau yo Ustaz rancak bana Ustaz, ya insyaallah Bu. Ambo yang membadalkan beko. Tabu berangkit besok ni itu langsung untuk Epan beko. Kenapa? Ya koko ya memang subhanallah. Enggak pun itu Ustaz, enggak tergantung mungkin Ustaz nak ya. Oh. Kalau badalko yang penting amanah. Itu yang penting. Karena apa? Kalau Bu Rika cari beko sampai orang yang beko berada di Saudi, iyo kalau amanah. Kalau ndak amanahnya Mbak. Kalau ambo tak mungkin lo ambo ndak amanah. Makanya ambo tak tahu kepada ko ndak boleh bertampung-tampung saudara. Ci orang, ci lo yang ada. Jangan cubu-cubu ci orang bergabung-gabung. Nyo ada 5 orang diterima ke 5 nya. Biar. Itu tanggung jawabnya akhirat tu, bukan masalah-masalah yang lainnya. Makanya kini ko Ibu Rika pokoknya awak doakan aja berangkat. Insyaallah beko ya Epan ya orang elok niatnya lah elok. Ya aku mungkin tabungan juga untuk apa awak keluarga ibu juga ya. Siapa tahu orang-orang elok-elok ko nyelametkan awak beko Bu. Makanya nangis biasa Bu ya. Tak ada masalahnya nangis. Awak kehilangan biasa. Yang tak boleh tu meratuk. Meratuk tu buat mengatakan ya Allah mangalah awak tariah tu tak boleh tu. Tapi awak tetap ikhlas awaknya. Kau boleh jadi Epan kau nolong awak Isa. Makanya meninggal kau tak bantu. Nyo ya pertama itu kan subhanallah ya. Orang yang apa awak tahulah dari berita cerita Epan kau. Mereka pun kasih cerita jawab tu dengan nangis ya. Datang ke rumah tu. Dia insyaallah mereka. Ya anak laki-laki, nya seorang laki-laki dari keluarganya kan. Saya nak apa? Pak ya ketika tu datang tu si Hadin, Pak Gusmet mereka datang ke rumah. Itu sampai insyaallah awak ikhlaskan ke Allah. Allah yang lebih tahu. Yang kondisi awak tu Allah yang tahu je. Kini ko Allah menguji awaknya. Tak mungkin Allah menguji hambanya tapi awak tak sanggup tak mungkin. Berarti Allah yakin ibu mampu apa? Mampu berika, mampu je. Ya Ustaz. Makanya mantap boleh. Ya Ustaz. Mudah-mudahanlah makanya awak minta doanya pada jemaah sadunya coba. Yang calon umrah ko yang di grup ko, doakan awak sama-sama. Siapa tahu doa awak yang tengah malam solat dijabahkan di Allah. Berangkat awak 22 Januari. Insyaallah. Itu ya. Untuk awak ketika berada ketika awak berada di itu di Mekah. Tapi kalau travel kami itu tuh Madinah dulu.
kita tak langsung ke Mekah, berarti awak Madinah dulu berarti awak harus 5 hari insyaallah. Berarti bandaranya itu Madinah. Bandara Madinah ke hotel itu lebih kurang sekitar setengah jam lah paling lama. Dah sampai kayak 15 minit lah. 15 menit awak dari bandara yang lama tu proses King Abdul Aziz tu Jeddah. Itu baliknya ke Indonesia bagus itu. Itu Jeddah tu. Baliknya awak Jeddah tu. Tak ke Madinah tu. Nah, jadi awak buat tibunya di Madinah, beko 5 hari di Madinah. Madinah tu pakaian ihram indah. Kapan pakaian ihram kau? Ketika memasang niat untuk umrah. Terus bolehkah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik? Boleh. Tapi kurang tampaknya sebenarnya. Tapi untuk memotivasi silakan. Kapan mulai talbiyah itu? Biasanya sudah pasang niat. Labbaik Allahumma labbaik. Itu kalau seandainya ada di laptop kau, insyaallah di grup awak kirim. Boleh jadi di komputer di kantor. Hanya patang pula print juga. Itu beko print, ibu tinggal pai datang ke tempat yang print juga. Pak tolongkan print kau. Selesai tu. Jadi ini zaman kini ndak seperti zaman dulu dah Bu. Harus menunggu kiriman paket. Enggak. Beko awak kirim beko melalui WA. Kau doanya Bu yang awak ringkas. Ibu langsung datang ke counter kau atau yang punya print di rumah langsung coan print keluar. Jadi per detik mainnya Bu. Kini zaman kini lah mudah kini. Makanya awak tadi aduh bisa amat minta dilalui WA beko aja kau. Kalau awak cari kau. Awak cari kau. Kalau seandainya tidak ada berarti di komputer diduri. Tapi itu insyaallah bisa awak kirim sebentar. Nggak di dalam buku kok cukupnya ada Ustaz untuk umrah Jawa. Iya betul. Di dalam beko untuk umrah besok tu ada je buku tu. Cuma itu panjang. Itu yang awak ringkas. Kata apa ya? Yang yang tabah modeku buku tu awak ringkas selembarnya. Kenapa? Sabana modeku. Untuk bacaan di dalam acara manasik itu tak serumit yang awak bayangkan. Awak jadi jujur aja jemaah. Kalau orang kon mudiku panjang jemaah aku. Oh enggak, awak enjoy. Untuk umrah kau enjoy. Jangan jadi beban. Kenapa? Karena awak lah dah dapat beban juga. Beban fisik pertama, beban harta yang kedua. Maka dalam ibadah umrah, ibadah haji, Allah tak mewajibkan bacaan-bacaan yang membalikkan. Yang membalikkan tu awak surang. Apalagi di buku-buku. Setabah kau. Yakin awak bisa baca tu? Tak mungkin. Mangko yang penting itu ada bacaan yang tak bisa dirubah-rubah. Itu hanya beberapa tempat. Pertama, yaitu yang memang wajib bacaan tu ketika memulai umrah. Tapi awak tetap masukkan bagian sunnahnya. Apa contohnya? Ketika awak memakai pakaian ihram pertama. Di buku tu bacaan talbiyah, dan tu memakai niat ihram. Niat ihram itu nak boleh dalam hati tu. Tak boleh. Harus awak jaharkan, keluarkan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niatnya. Ucapkan itu, lah sah awak untuk memasang untuk melakukan umrah di Bir Ali di Madinah. Berapa jaraknya Bir Ali kau dari tempat hotel awak nginap di Madinah? Lebih kurang 10 minit dengan mobil. Okey. Karena Bir Ali mobil saja awak tanya. dah awak harus turun payah ke masjid. batu Bir Ali itu ada masjidnya. Biasanya mengambil yang sunah-sunahnya yang seperti mandi sunah tu. Beko ni pakai ihram awaknya berarti mandi awaknya tu. Mandi ko beko baru awak berwudu. Dah berwudu awak pakai ihram, baca niat tadi. Lah baca niat tadi maka awak baru solat 2 rakaat. Cuma iko tak semudah awak bayangkan. Kalau awak kerajukan di Bir Ali. Kenapa? Karena yang umrah tu tak awak segrup saja. Banyak dari negara lain. Dan itu penuh. Tak sempat awak untuk mandi di situ. Maka kami robahlah settingannya. Apa settingannya? Mandinya di hotel di Madinah. Dah itu pakaian ihramnya di Madinah di hotel tadi. Koper-koper dah ada yang tinggal di hotel, masukkan ke dalam bus adanya. Kenapa? Awak berarti lah selesai di Madinah kau berangkat ke Mekah. Berarti ke Mekah tentu melakukan umrah. Maka pakaian untuk ibu-ibu ada pakaian ihram disediakan oleh pihak travel mereka. Atau kalau ada yang tak travel tu mungkin kumuh mungkin boleh pakaian hitam boleh ya. Kalau ibu-ibu tak ada masalah. Yang banyak pantangkan ke papa.
Jadi awak dia pakainya dong. Ya enggak jadi baju seragam awak tu awak pakai enggak ketika awak melaksanakan Sagu seragam tu tadi, pas pai dengan pas balik. Oh itu saja. Itu saja. Hmm. Berarti sebagai baju seragam itu lah pai waknya dari Pekanbaru ke Jakarta, Jakarta ke Madinah. Sampai Madinah beko lah tiba di hotel, buka lagi, simpan dia. Oh gitu. Pas balik pasang lah balik. Oke. Itu aja. Beko yang pakaian ihram tadi untuk ibu-ibu tu dari siun dari pihak Iya. yang travel lah, ada yang dari travel beko untuk pakaian ibu-ibu. Iya. Iko beko pakaiannya tetap masih di hotel. Di hotel Iya, di mandi di hotel, pakaian ihram di hotel. Niatnya beko. Madinah. Niatnya awak bimbing kok. Iya. Kapan tuh niat tuh ndak bisa di hotel, Bu? Harus di Bir Ali. Berani. Makanya tiba di Bir Ali beko, kalau seandainya wudhu awak batal, awak cuma wudhu ya. Datu awak ayo Bu, apa? Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat, salat apa? Salat memakai pakaian ihram. Iya. Dah salat awak 2 rakaat, awak kumpul ya keluar awak dari masjid. Kenapa? Agih tampil orang lain yang baru tiba. Untuk salat balik. Jangan Jadi- duduk situ. Ustaz, Jadi jadi niat awak kalau awak sembahyangnya tuh bacaannya sama awak sembahyang biasa. Iya, Sama. Enggak niat Sama. Niatnya apa, Ustaz? Niatnya aja, Niatnya, ya. niatnya aja, Oh. niat untuk salat sunnah pakaian ihram. Oh, Itu aja. salat sunat pakaian ihram. Iya. Bukan awak salat sunat melaksanakan ihram. Melaksanakan ihram kok beda kok. Yang ihram ku yang pakaian ihram. Oh, salat Pakaian. sunat pakaian Pakaian ihram. ihram. Iya. Oh. Iya. Atau mungkin salat sunnah umrah boleh juga. Salat sunat. Kan bisa selawat tu tak ya? Oh, salat Niat. sunat umrah. Iya. Iya bisa. Kalau lagi masalahnya nawa itu sholat apa namanya li umrah ada andillahi taala. Tuh. Jadi Itu ada di yang punya itu, Ustaz. di situ tidak ada obe. Enggak, Di karate itu tidak obe dah. Karena Karate dia maksudnya yang niat. sunnah tadi bahasa awak perlu saja. Iya. Niat kan mereka awak kan lakukan ihram kok. Berarti awak solatnya ya solat tadi, solat untuk pakaian ihram tadi. Beko kalau sandi tidak ada beko awak sampaikan beko insyaallah. Awak tetap ingin Iya. beda jo di awak, Bu. Awak lah tiba di situ dak lapen. Awak ada kajian Bu. Kajiannya setiap subuh boleh, kesepakatan awak atau setelah zuhur boleh. Itu boleh di hotel, boleh jo di perkarangan terasnya Madinah. Iya. Kebanyakan orang banyak ngambil di teras. Awak ngambil beko di teras yo. Awak ngambil teras Madinah. Beko di Mekah memang itu di teras Madinah. Jadi ada kajian. Awak bukan sekedar lapis mandi itu aja. Jadi ada kajian untuk jemaah-jemaah. Jadi di samping itu awak kan biasanya memang ada kajian-kajian juga. Di Duri awak ada kajian-kajian juga. Cuma ndak jemaah umrah. Kok ada yang Menjalan awak kapai ke masjid. iya pokoknya lah salah saya masjid, Bu, kita kumpul suka ya. Betul. Atau mungkin setelah acara ala namanya, pokoknya awak kumpul awak ada cara kok. Pagi-pagi. Pokoknya awak sampaikan juga. Bu, jangan lupa awak inginkan terus ya. Tugas awak memang pembimbing mau itu. Ya, lebih orang tujuh pun mau kenal. Iya. Awak mau itu terus. Jadi membimbing tu ya itu memang harus membimbing dari mulai berangkat sampai pulang awak bimbing terus. Ndak awak lapar mau itu dah. Insyaallah. Tu untuk apanya lah sampai awak kau lah pakaian ihram lah baca lah apa di hotel baru awak pulang. Jangan ada yang tinggal di hotel. Kenapa barang koper sadonya lah masuk dalam bus. Iya. Beko masuk bus langsung pergi ke Bir Ali. Bir Ali kamar awak tu cuma wuduk je. Wuduk solat sunnah beko. Dah itu keluar. Awak sampai Bu dah solat kami tunggu di Kalau situ. bau duduk awak di hotel enggak. Kalau ndak batal, tak perlu wuduk dah. Enggak. Tak perlu wuduk. Ikut yang bagi yang batal aja wuduknya. Iya. Kalau seandainya Barang perjalanan awak dari 10 Madinah minit. ke 10 minit kan. Salah tak perlu di hotel saja awak berdua. iya 10 minit paling lama 15 minit kalau dah macam. Jadi ketika lah sampai di Bir Ali awaknya awak lah solat tadi lah solat ya baru keluar awak bimbing balik membaca niat memakai pakaian ihram. Betul ya. Iko nawai itu awak sampai kan? Iya. Ibu ikuti kau Iya, iya. nawai itu lil umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala dah selesai. Tak perlu awak suruh cuba ulang dulu. Jangan awak yang buat. Tak. Mimpin itu tu dah sah tu. Iya. Sama dalam menikah. Oh jadi awak tu ndak ketika takbir awak tu membaca doa anu niat tu. Tak. Niat itu dah selesai solat sunat. Hah? Dah selesai solat sunat. Oh sunat. Selesai Jadi solat ketika awak sunat takbir betul awak salat sunat. Awak itu solat sunat ihramnya.
Oh, salat sunat ihram gitu. Iya, betul. Salat sunat ihram. Tuh. Baru takbir kan? Takbir, ya. Dalam takbir ya. Iya betul. Oh. Lah selesai sholat baru awak keluar. Baru keluar tuh baru baca Kenapa itu. awak tak pasangnya di masjid? Karena yang umroh tu ndak awak coba. Ndak awak saja yang umroh. Orang banyak. Iya, iya. Awak aja lah tampil untuk orang salat. Awak ndak boleh zalim juga. Jadi awak harus Iya. lapang dado juga. Baku Awak agihnya cerita, yang ya. lain untuk yang salat awak keluar. Iya. Pasangnya kan masih yang penting nih pasang yang ihram kok harus di Bir Ali. Itu masih di komplek Bir Ali. Iya. Makanya kita pasang niatnya di luar saja supaya ada saudara awak yang lain atau negara lain yang ingin sholat tidak terganggu dengan awak di situ. Iya. Jangan Tuh. awak lama bandang, Jadi dan ibadah awak kau tidak egois tuh, Iya. bukan untuk awak aja. Kami bayar sih kau, memang sangkut awak aja bayar. Orang tu bayar je dengan travel dia. Itu ya. Jadi tasamuh awak kau, lapang dado awak kau awak tingkatkan ketika berada di tanah haram. Itu poinnya. Dah selesai awak itu tu saat kamu oleh naik oto, naik mobil. Naik mobil beko baru apa pandu. Baru apa banyak beko talbiyah. Iya. Labbaik Allahumma labbaik. Apa labbaik Allahumma labbaik? Labbaik Allah, ya Allah kami penuhi panggilanmu. Itu artinya. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik. Kami penuhi panggilanmu yang tidak kami berbuat syirik dengan apapun juga. La syaraka baik. Innal hamda, segala macam pujian, wan ni'mata, dan segala macam nikmat, lakawal dan segala kepujian untukmu, la syarika lak, tidak ada syarikat, tidak ada menduakan mu ya Allah dengan yang lain. Itu sebenarnya kalimat-kalimat labbaik Allah. Maka kenapa dipakai labbaik Allah? Bolehkah di dalam pesawat itu kami baca tu Ustaz? Boleh. Cuma jangan kadang-kadang mana. Awak lah sampai di Madinah. Labbaik. Tapi kecuali dalam pesawat tu untuk jemaah umrah saja yo nak berangkat ke apa silakan baca. Beku di pesawat ada yang baca benda tu. Tapi yang bu ndak melarang, ndaklah menganjurkan. Kalau ada jemaah beku nak mengucap silakan. Kalau yang nak mengucapkan silakan. Karena yang poinnya awak apa zikir yang banyak dalam pesawat. Zikir yang banyak. Zikir apa yang tekanan? Kami tak tahu yang zikir cak lah Ustaz. Kami baca Al-Quran surah Kul huwallahu ahad, Kul falaq, Kul binas, baca tu. Ain tak kena baca. Tapi yang elok je. Yang tak elok dah usah dibaca. Macam carui awak di situ. Bahaya kan. Apa nak dia. Tu ketika awak ala sebo di Kota Mekah. Lah berjalan ke Kota Mekah. Beko ada istirahat beko tu, lah mau ke masuk ke apa ke jam 5-an lah mau ke maghrib. Ni ada lo sopir bus tu tak boleh lo dipaksa lo. Ni ada sampai istirahat ni juga. Istirahat ni untuk makan. Makannya tak sama, ada rumah makan Minang tu. Tu roti ko. Oh jadi dari berali dari mana? Berali. Dari berali awak kalau la banyak lah salat awak la banyak tu taruh kan oleh ke Makkah le. Betul. Jadi istirahat makasih Ustaz. Jadi panjang perjalanan tu. 500 kilo dari Madinah ke Kota Mekah. Iya. 500 kilo. Mana Tapi jam lewat bis tol. nanti, Iya. Awak kan dalam bus. Iya. dalam bus. Kecepatan bus tu awak cuma 5 jam ke, Bu? 5 jam awak tiba ke. Iya. Berarti kalau 500 kilo berarti 5 jam lari-lari 100 kilo. Karena tol. Ini tol saya, Bu. Sepanjang tu 500 kilo tu tol, Bu. Awak lah sampai tol awak sampai 500 kilo lah. Anu nak dulu. Jadi 5 kira-kira 5 jam awak deh. Waktu kalau seandainya berangkit beko dari itu kan siap zuhur tu. Awak berangkit tu dari Madinah go lah siap solat zuhur awak di Masjid Nabawi. Tu makan. Koper kau dari pagi awak suruh, Bu, siapkan koper, nak ada yang tinggal. Iya. Berarti ketika lah selesai itu solat di Masjid Nabawi pakai ihram. Silakan. Biasanya orang begitu. Iya. Solat di Masjid Nabawi langsung pakai ihram. Iya pakai ihram. Pulang beko langsung makan. Iya. Lah makan yang koper kau lah letak. Awak tak mau tahu, tak ada mengeluarkan koper setelah zuhur. Pokoknya koper kau dah diletakkan di lobi hotel. Lobi hotel. Tinggal naik bus saja lah. Yang menaikkan ni kau pihak hotel tu. Awak agih PT ke tu. Iya. Yang PT tu tak saya pikiran. Siapa agih PT? Awak tu. Jadi lanu sama angkat ibu dah perlu ngangkit dah. Inyo saya ngangkit ke. Itu tu awak bayi tu. Iya. Awak bayi. Untuknya. Itu biasanya orang-orang Bengali tu yang mengangkit.
Jadi ketika lah selesai itu berarti lah tiba solat ya apa lah makan awaknya baru awak langsung pergi ke masjid. Masjid pergi ke berayu tadi. Iya. Lah sampai berikut jam berapa tiba di Mekah tu Ustaz? Sekitar jam 8 lah. Berarti lah malam tinggallah solat zuhur dan solat isya awak. Maghrib awak maaf. Iya. Zuhur awak langsung jamak bu ya berarti di Madinah. Lupa lo nyebut. Zuhur asar langsung dijamak di Masjid Nabawi. Ya, jadi Nabi waktu awak anu apa? Waktu solat zuhur. Oh. Berarti jamaknya jamak takdim waktu asar. Yang tak faham biko insyaallah dijalihkan biko. Kalau yang tak faham tentang jamak kasar bisa biko bisa awak pun biko. Terus lah berarti lah jamak kasar berarti lah aman kok. Zuhur asar. Lah salat asar waktu. Lah. Tak perlu dah salat asar le. Tunggu lalu busku tak berhenti. Dah lu salat asar. Itu dah salah awak tu. Karena awak harus jamak kasar karena jarak awak. Makan lah kuih kan. Main mana-mana. Iya, kalau awak makan tak bisa menyambung kok. Biarlah, kalau lah istri awak yang makan itu yang kenyang kawak ya. Itu Bu ya. Iya. Beko lah selesai beko. Iya. Ku lah sangat malih kok lah subhanallah lah 1 jam setengah kok. Insyaallah jangan bosan. Insyaallah tak bosan ya. Beko lah selesai awak yo lah tiba awak di Kota Makkah berarti lah masuk jam 8. Jam 8 berarti jadi maghrib nanti enggak awak. Beko jamak takhir namanya. Jamak takhir Waktu maghrib di Masjid Nabawi. Masjid Mekah Al-Mukarramah. Berarti tiba di jam 8 langsung ke masjid awak indah. Awak langsung ke hotel. Bang lalu ke masjid itu koper awak Iya. Koper awak buduk pakai iya duduk tidak mungkin koperku dak letak di kamar awaknya. Makanya awak letak kamar. Maka ketika tu bus langsung pergi ke hotel. Iya. Hotel ke beko tunggu dulu di lobi awak membagikan kamar. Ibu kamarku minta request boleh ke awak kau. Ustaz awak dengan ikulah. Ustaz awak ini kau insyaallah bisa awak cengok. Aduh indah ya. Selagi bisa dimudah-mudahan. Ibu ya. Jadi untuk request beko nak kamar kau silakan. Tak ada masalah. Yang penting ketika lah selesai beko, ibu silakan letakkan kopernya ke atas pakai lift tu dak ketangguh doh. Ibu tinggal letak dorong sih koper tu beko tagak tiba di depan rumah. Jadi dak ngangkek kau deko doh. Jadi ketika lah selesai di rumah bu lah selesai beko jangan lupa turun ke bawah. Kumpul balik di lobi awak makan dulu. Tak mungkin awak makan. Makan dulu. Makanlah disediakan kan dia di hotel beko. Insyaallah masakan awak masakan Indonesia. Mungkin kalau Minang yo ndak nampak. Tapi ndak nolak angkat sampai hotel ndak sampai kamar awak di tapi ndak itu ada tampik makannya beko khusus ruang makan lobi beda. Awak lagi ke awak tunggu beko di situ. Okey Sat. Beko tunggu silakan makan. Jangan itu jangan apa itu kalau kanyang-kanyang mana ndak lo awak anjurkan. Karena awak setelah aku apa umrah. Penting sama jo makan sama jo hotel awak pay-payan ke mai Ustaz. Pay-payo ada spesial. Iya. Sama haji kan ndak ada iya gian sekotak-kotak. Tapi ambil saja aja. Ayo kalau di umrah ndak boleh itu dulu. Kalau umrah sampai ada ruang makannya. Ruang makannya kayak hotel tu biku disuruh sampai makannya. Biku nak sambal apa yo ambil. Sama ayam, ada ikan, ada ikut tinggal milih ya. Iya semuanya dia. Model itu. Tapi yang masak tu orang Indonesia. Yang masak Indonesia. Orang Indonesia yang masak ya. Ndak ada orang Minang tu. Tapi masalahnya ndak satu jemaah tu yang makan di hotel tu orang Minang. Dulu orang dari NTB. Pokoknya penting orang Indonesia nya. Penting orang Indonesia. Lain Ustaz di hotel tu, lain bantu hotel dawak di Indonesia di kampung aku. Makasihno makanlah. Pokoknya jangan tiba beko tu. Ndak ada di apa jatah ibu makan lah. Ya betul. Kan awak makan saja. Ayam ketujuh, beko ada buah-buahan, ada bek susu buwe. Ya. Ada orang nak makan itu makan nasi nak diambil iko anda ada gitu nak yang cai ciparu itu. Yang ketujuh dia, Pak. Jangan jadi ketujuh ambil ya tentu takanya ya. Mubazir. Sebenarnya ada larangan ndak ada. Yang penting makan itu. Itu bedanya dengan haji bu. Haji mau kotak-kotak. Haji ampun yo kotak-kotak. Ampun dulu bagian haji juga. Awak bagian catering tu bu. Jemaah makan ada di kotak silakan jampui. Dah lama kali ke awak memang ditampik-tampik elit. Tampik makannya luar biasa mewahnya. Kadang-kadang awak sama yang terang nasi awak luar lah. Kuna lain taruh tasaniu juru nasi petak-petak. Kalau di Madinah tu tampiknya rancak bu. Tampik makan tu. Kayak kelas elit lah kayak VIP. Beko tinggal awak setuju pokoknya mengapun badan awak tahu.
Wah, untuk makan di Medina tuh luar biasa. Lah istimewa umrah kau tu Iya, ada tahu tak dulu. beda dengan haji. Haji, Kalau iya. hajinya cuma Mandiri mana mandiri banyak. mana. Kalau umrah enggak. Makanya harganya hampir sama dengan hajinya. Iya, iya. Dari segi fasilitasnya beda. Iya. Setelah selesai makan istirahat dulu. Turunkan nasi, Iya. baru awak ajak jemaah pergi ke Masjidil Haram. Apa yang awak lakukan saat awak melakukan umrah? Jadi untuk melakukan umrah, setelah sekanyanglah istirahat awaknya langsung melanjut umrah, masuk Masjidil Haram, baca doa masuk masjid sama tu. Allah maftahli abwaaba rahmatik. Itu je doa. Bekolah masuk beko baru awak tercaliak Kaabah. Kalau seandainya awak masuk dak tercaliak Kaabah, berarti sasik tu. Ini jalan ya. Pintu nama tu pintu apa? Pintu. Terserah nak pintu apa. Kalau awak masuk pintu masjid, tergantung hotel awak di mana. Kalau hotel awak di Siko, dekat Misfalah masih tetap, berarti beko pintu-pintu nomor barat tu 100 barat, 108 balik entah 100 barat. Beko masuk situ, durui, aruk bersebut ndak itu Mekah. Yang Kaabah tadi. Kalau ndak sebut berarti sasik tu. Yang jalan masuk dalam tu nampak bersebut Kaabah tadi. Pintu Dekat 39 tak salah ada pintu 39 terus. Yo, ni banyak pintu lah, ratusan lebih ya. Jadi tergantung tinggalnya mereka di mana. Jadi ketika lah sampai beko di itulah masuk nampak Kaabah, baca doa niat Kaabah. Beko awak bimbing, awak bimbing semuanya. Ndak ibu tu baca saja tu. kami. Pokoknya ibu tinggal ngikutnya ya. Yang penting jangan duluan dari awak. Iya. Ustaz ketik, Ustaz belakang saya dulu. Tak boleh dah. Kenapa? Kau tak bisa ibu. Apa ni? Makanya tadi harus itu ikut je awak. Tak boleh jemaah lebih dulu dari awak. Memang jemaah di belakang awak. Lewat ni. Belakang ya. Dah pulang sekolah kakak. Jadi dah selesai itu, dah selesai kita nampak Kaabah, baru kita ngambil posisi dekat Hajar Aswad. Tapi ada sebelumnya yang awak lupa. Selama di Mekah, di tanah suci, baik di Madinah ataupun di Mekah, aurat kau perlu pada awak. Auratnya yang banyak kau yang terlalu kau ibu-ibu. Ya memang bagiannya di kamar dia untuk ibu-ibu saja. Cuman kadang ada orang yang apa-apa kau mencari istrinya. Itu kan. Ketika keluar dibuka ternyata tak jilbab saja. Hati-hati. Awak beribadah di situ, jangan ngumbar aurat. Kau tutup jilbab banyak. Kecuali lah pasti saja memang tak ada kunci pintu tu. Buka jilbab, bukalah. Tak ada masalah. Tapi kalau lah di luar, jangan cuba-cuba buka jilbab. Kalau awak Kaos kaki je cik lah. kaki. Kadang-kadang produksi ni berjilbab tapi tak kaos kaki tu. Sama je tak. Dia lupa kaki kau dah aurat cik lah. Aurat kaki. Itu perlu tu. Takut beko awak ibadah banyak tapi dosa banyak juga dapat. Tapi nak ada manfaat dia awak dah. Makanya awak jaga elok. Pertama apa? Aurat. Itu yang jarang mungkin dibahas di orang-orang. Untuk yang aurat kau produksinya apa-apa indah dah. Apa-apa simpelnya. Tapi yo kalau dipakai ihram lama ibu-ibu. Apa-apa kau panjang kok. Pakai ikat pinggang berjahit tak boleh. Pakai peci pun tak boleh dah. Awak bisa merdeka siapa? Tak boleh dah. Kalau jam yang ada jahit-jahit tinggal tangan. Boleh tak ya? Tak boleh. Apa pun yang berjahit tak boleh. Beda je ibu. Ibu-ibu nak berjahit model apa pun boleh. Yang tak boleh tu dapat apa? Kalau apa-apa jahit-jahit pakai sat payah dah. Bayar dam. Bara dam tu seekor kambing. Lebih kurang 3 juta. Gara-gara melanggar pakai menjahit dah. Bayar 3 juta. Makanya kalau dari sisi aurat mungkin menganggap baik ibu, tapi dari segi pakaian lebih lama ibu pada pak. Apa ya? Untuk apa? Oh jadi pakaian dalam pakaian kolor. Tak boleh kolor. Bukan tergantung tu. Kolor apa-apa. Tak boleh. Oh berjahit itu tiba dia. Kalau kolor berjahit saja. Memang ada kolor dapat jahit. Tak boleh dah Ustaz ya. Tak. Nak nampak beko kainnya Kain tabah kain ihram tu. Kan ada dua tu. Cik untuk di bahagian bawah, cik bahagian atas. Bersinglet tak boleh ah. Pakai kolor tak boleh. Tapi jangan fikir ni tak. Fikir ni tak apa panjang lah. Memang benda itu lu anjuran dari Nabi. Jadi nak bisa apa ni? Beko kalau lapisnya, makanya hati-hati. Tu buat caranya carilah yang kikit pinggang yang tak berjahit. Ada tak? Ada. Ikat pinggang ya dari. Yang tak berjahit. Kalau tu kainnya dikapit kering. Kain saya kabik boleh. 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 Lebih bagus Boleh. tu. Maka supaya jangan lapisnya kabik. Kabik yang. Jadi di kabik elok baru digulung. Iya.
itu dak ape tu. Ah, iya. Tu yo memang terasa gak Dia pagi. dia bagi kita. Angin panen. Karena apa kami tu tak bau. Ibu-ibu indah makanya ada plus minusnya. Jadi tak bisa lo apa Ada ndo. kelebihan kekurangan. Ada kekurangan. Kalau di ibu memang auratnya yang jago, Iya. tertutup pasal kaki Iya. tapi ini berjahit aman. Iya. Kami walaupun memang aurat kami bisa di batas betis kau nampak, muka kami nampak, rambut kami nampak, tapi kami tidak boleh berjahit dah. Iya. Makanya ada plus minusnya. Iya. Jadi kalau diribetnya lebih ribet ya apa? Kenapa? Iya. Resah lah bu. Boleh yang tak pakai sarung dalam tu kan? Kan resah tu. Iya. Tapi mau itulah aturan, tak bisa lo apa ndo. Kalau nak awak bantah pula berarti membantah Rasulullah, membantah Allah dan Rasulullah tu bahaya lo kan. Iya. Baik ibadah awak diterima, sedangkan awak aturan yang disabitkan di Rasulullah disabitkan di Allah tak awak terima dah. Kalau laki-laki lah dari hotel yang pakai. Itu tadi ihram tadi lah dari hotel tadi. Kalau Kan polisi Irab pakai kan apa? di Madinah. Kan ya. ada Iya, baju Madinah Ustaz, saya. ya? Madinah. Pakai baju dah. Enggak boleh. Boleh baju dalam. Enggak boleh pakai untuk yang Pedusi, pedusi ya. silakan. Yang laki-laki enggak ada pakai singlet. Iya lah. Pakaian ihram tu langsung berarti yang pakaian ihram pertama untuk bawah. Tutup pakai kain tadi ya. Silakan. Dah tu pakaian ihram gua. Dah dua tu, Pak. Dah ada ke kamar Pak. Tak boleh dah, Pak. Itulah di Madinah pakai dia Yo, Ustaz. kalau pakai masker tak boleh jahit. Carilah masker tak boleh jahit. Kalau pas Mana ada mas? dah tu berarti dah Berjahit masker. dah doh. Makanya tadi Tapi kalau yang duduk dah, Ustaz dia. dia induk je bebas berjahit mau dia apa punya bebas. Boleh masker dia kalau Pakai duduk. tutup. Bagi apa-apa makanya tadi umrah kau kalau di Saudi rasanya orang umrah kan pakai masker. Tak ada ni tak Pakai ada. masker. Indonesia aja belum benar. Indonesia belum benar. Di Saudi nak ada masker. Orang umrah tu bakal masker. Lah berjahit itu tentulah kena dam lah ya. Kalau sholat pun kalau suruh. Kalau untuk produksi okey lah. Tak mungkin lah memang untuk produksi saya untuk laki-laki tak kan. Kalau sholat pun. Di Madinah. Iya. Madinah sama Makkah. Iko mungkin karena di grup awak beko bukan orang Minang satunya. Iko insyaallah yang rekaman awak ko, iko awak share beko pribadi aja beko. Karena itu pas Minang dari Bahasa tadi. Minang ni tadi kan. Kalau Bu Rika nak ingin apa silakan menang-menang boleh Bu Rika kan atau Pak Gusmet. Tapi kalau ke kalau Ustaz masuk ke grup ikut turun kan. rencana tadi ke grup, tu fikir di grup ada orang Medan maksudnya. Tak faham lah bekonya. Jadi Jadi tadi awak kirim kan Iko ke ibu Rika. yang WA ibu, WA itu ya, anti kirim benar, kirim. yang pribadi hendak ke grup dah dong. Itu rencananya. Ado Lain si perubahan. Peri. Iya si Peri. Oke itu yang apa Bu ya? Dah sampai selesai awaknya dia pun aurat awak lah terjaga, awak lah berada di Mekah, mulai awak beko di Bir Ali. Bir Ali pula di di Hajar Aswad. Hajar Aswad pula apa? Iya Hajar Aswad. Iya Hajar Aswad. Hajar Aswad tu beko, nya simple kok. Tiba di Hajar Aswad ada doanya memulai bacaan untuk awak umrah. Bismillahi Allahu Akbar. Itu aja doa. Bismillah ya Allah. Simple, no? Simple pada. Ini doa ndak ada nampak di sini. Dia aja Ustaz bisa awak tu memegang jaga awak enggak? Iko awak menjanjikan tidak. Yo. Itu tergantung ibu-ibu. Mana dek ya? Jemaah umrah Abu Patang dari kereta itu sampai 3 sampai 5 kali mencium Hajar Aswad. Dapatnya mencium Hajar Aswad. Kadang nyo keluar jam 2 malam tu gua. Kalau dah waktu-waktu awak melakukan umrah tu dah dapat dia awak. Rapi. Rapi. Kecuali kalau langang ya mungkin bisa awak. Yo payah awak malam-malam tu, Tapi Ustaz. kalau ibu niat memang kuat untuk cium Hajar Aswad, payah mudah-mudahan Allah mudahkan. payah malam payah salat tahajud ke masjid Ya. lah. Salat tahajud awak ke masjid tu namanya. Oh lain nak dibatasi awak masuk rumah saji tu Ustaz. Tak. Bebas. Dahulu ni Ustaz. Awak tu jangan kalau corona sekali boleh mesti. Iya, betul. Ngapai tu Iya. awak payah umrah. Tapi dulu di sini YouTube masih dipagar Hajar Aswad. Ayo ke dulu kini. Tidak lah. Ini awak petangku dapat kiriman lo video dari kawan yang tinggal di Saudi kan. Lah bebas lah. Lah aman. Lah aman Bu. Makanya yang kini yang balik itu adalah Indonesia. Bu, kau dingin lah makan lo. Iya, makan awak Ustaz, apa? makan Ustaz ni. Makan lo. Oh, istirahat lo. Awak mati. Astrat